Buciners, selamat datang kembali di Bucin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Kumorowa. Film ini menceritakan seorang pemain dan keluarganya sedang menonton pertandingan sepak bola di acara Natal. Sayangnya kehangatan suasana yang dirasakan oleh keluarga itu berubah ketika sekelompok prajurit dari masa depan datang secara tiba-tiba di tengah pertandingan sepak bola itu. Sebelum membahas film ini lebih lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kalau sudah, yuk kita bahas film ini bersama-sama. Film dimulai terlihat bumi sangat kacau, dan ada seorang pria yang sedang memegang senjata bernama Forrester di sana. 28 tahun sebelumnya, Forrester yang sedang memegang banyak barang menyeberang sambil bertelepon dengan temannya, dan mereka sedang mengadakan acara Natal di rumahnya. Anaknya Forrester menghampirinya. Hubungan Forrester dan ayahnya sepertinya tidak begitu baik karena dia membuang pesan Natal dari ayahnya untuk anaknya. Forrester menelpon temannya yang bernama Arthur. Arthur bilang Forrester adalah kandidat yang bagus. Kekurangan Forrester hanyalah pengalaman di sektor swasta. Sayangnya Arthur telah menemukan orang lain. Forrester kecewa dan dia membanting buku yang dia bawa dan mendorong tong sampah yang ada di depannya. Forrester kembali ke rumah dan menonton pertandingan sepak bola dengan putrinya. Dan tiba-tiba siaran bola yang sedang mereka tonton terhenti. Dan di lapangan sepak bola itu ada sebuah cahaya yang besar dan menggambarkan semua penonton. Dan ada seorang yang memimpin bilang orang yang datang itu adalah mereka 30 tahun di masa depan. Mereka sedang berperang, musuh mereka bukanlah manusia. Mereka diambang kekalahan. Wanita ini bilang 11 bulan ke depan seluruh umat manusia di masa depan akan musnah. Kecuali mereka membantu pasukan wanita ini. Mereka adalah harapan terakhir. Di TV diberitakan setahun yang lalu tidak percaya dengan kata-kata yang akan mengubah hidup mereka. Fasilitas teleportasi langsung dibangun di seluruh dunia untuk mengirim militer dunia ke masa depan dan membantu memerangi Ladang Putih. Namun sepekan kemudian harapan itu musnah. Hanya segelintir tentara yang selamat. Forrester sedang mengajar dan terlihat beberapa muridnya tidak begitu tertarik. Forrester yang melihat itu mengajak muridnya untuk membahas hal yang bikin mereka bersemangat. Seorang murid mengangkat tangan dan sepertinya dia selalu menanyakan hal yang sama. Seorang murid bilang sekolah semuanya omong kosong dan mereka telah kalah. Alien membunuh mereka semua. Forrester bilang itu 30 tahun dari sekarang, dan ada seorang murid bilang mereka mengambil ribuan orang setiap pekan. Forrester bilang yang paling dibutuhkan dunia saat ini adalah para ilmuwan, dan menyuruh mereka jangan berhenti berinovasi. Forrester didatangi beberapa tentara dan melakukan tes padanya. Setelah selesai dites, status aktif Forrester dinaikkan ke aktif kedua. Forrester memenuhi persyaratan wajib militer. Forrester dinyatakan akan mati 7 tahun lagi. Forrester merasakan kesakitan saat dites, dan ada sebuah alat yang membantu Forrester teleportasi ke dunia perang masa depan. Dan alat itu hanya dapat dilepas sesuai penugasan. Alat itu dapat melacak seluruh penjuru dunia. Segala upaya kabur dari perekrutan atau mengakali alat itu akan dipenjara dan akan digantikan pasangan atau tanggungannya yang sudah dewasa. Forrester memberi tahu istrinya bahwa dia direkrut. Istrinya menyuruhnya untuk kabur. Forrester mendatangi sebuah markas. Ada seorang pria yang mendekatinya. Pria itu bilang alat dada pergelangan Forrester adalah seri C generasi kedua. Sensor itu dikalibrasi ke denyut nadi. Pria itu menanyakan kenapa Forrester menemuinya karena dia tak pernah menginginkan bantuan dari pria itu. Forrester kesal dan marah. Berpuluh-puluh tahun hanya membutuhkan bantuannya sekali. Pria itu adalah ayah Forrester. Ayahnya bercerita setelah dia pulang dari Vietnam, dia tak bisa mengontrol dirinya dan mengendalikan dirinya, bahkan tak bisa mengenali dirinya sendiri. Forrester bilang ayahnya pengecut dan menyuruhnya jangan mengirimkan kartu Natal ke rumahnya lagi. Forrester kembali ke rumahnya. Dia mencoba meyakinkan istrinya. 7 hari lagi dia akan bertahan karena Forrester cukup tangguh. Forrester coba menjelaskan kepada putrinya. Putrinya sepertinya tahu apa yang akan Forrester lakukan. Ayahnya direkrut. Forrester berjanji dia akan kembali. Putrinya terlihat sedih. Istri dan anak Forrester berpisah dengan Forrester. Misi mereka yang terpilih adalah 7 hari. Di akhir misi, jika gelang di tangan mereka menyatakan mereka masih hidup secara klinis, mereka akan dipulangkan ke asal mereka dan tugas mereka akan selesai. Forrester berkenalan dengan seorang pria yang bernama Charlie dan mereka mengobrol. Saat sedang mengobrol dengan Charlie, tiba-tiba ruangan itu mengeluarkan alarm yang keras dan menyuruh mereka bersiap-siap dan itu bukan latihan. Semua orang sedang berlari dengan senjatanya. Dan tiba-tiba ada cahaya seperti portal terbuka. Dan satu persatu orang tersedot ke cahaya besar itu.
Dan ada seseorang melaporkan dengan koordinat keluaran. Wanita itu menanyakan dibatalkan atau tidak, namun mereka telah sampai pada tempat itu. Tempat itu terlihat sangat kacau dan banyak api di gedung besar. Forrester keluar dari kolam. Tempat itu sangat kacau, sepertinya ada yang tidak beres dengan pusat komando. Landak putih menguasai kota, tak bisa dihentikan dan harus dibasmi. Tim Forrester harus mengeluarkan tim yang terjebak dari sana karena tempat itu akan diledak. Forrester mulai memimpin timnya. Forrester berjalan perlahan. Kemudian Forrester memerintah 2 orang untuk mengamati jalan. Jalanan aman, kemudian mereka mulai bergerak. Terlihat banyak korban di sana. Dorian bilang ke Forrester jika dia mencoba menyelamatkan temannya, dia akan dimakan. Mereka sampai di lab riset. Mereka disuruh untuk ke lab lantai 7. Dorian mengambil salah satu taring landak putih itu. Charlie menyuruhnya untuk jangan dan tidak boleh mengambil itu, namun Dorian dan temannya tidak peduli. Mereka menemukan tim riset, namun semuanya telah tewas. Lalu mereka disuruh untuk pergi ke deretan pendingin biomedis di sepanjang dinding selatan lab. Jika ada mayat, mereka akan kembali. Wanita itu terus mengarahkan apa yang harus tim Forrester lakukan. 2 pengamat jalan tadi menghubungi timnya dan memberitahu bahwa mereka diawasi. Forrester mengambil sampel biru yang disuruh. Tempat mereka akan dibom dan mereka harus pergi dari sana. Mereka menuruni tangga dengan perlahan. Dan mereka menemukan landak putih dan langsung menembaknya. Ada beberapa yang mati diserang. Forrester hampir diserang dan dia terus menembaki landak putih itu. Landak itu mengejar Forrester. Forrester kehabisan peluru dan menggunakan kapak untuk melawannya. Namun dia hampir termakan dan Dorian datang menolongnya. Landak putih itu mati ditembak Dorian. Dorian bilang titik kelemahan mereka adalah leher atau perut. Landak putih itu sangat banyak dan mereka bersiap mengebom tempat itu. Saat mobil mendatangi mereka, mobil itu langsung diserang landak putih. Mereka terus menembakinya, dan ada pesawat datang dan bersiap menjatuhkan bom. Forrester berhasil membunuh satu landak putih, dan menembak di titik kelemahannya. Mereka terus diserang dan banyak anggota terbunuh. Bom dijatuhkan dan tempat itu meledak. Forrester baru menyadarkan diri dan sedang dirawat. Mereka berada di Republik Dominika. Tim Dorian tewas. Dorian bilang seharusnya mereka pergi bukan menyelamatkan teman Forrester. Dorian mengalungkan taring yang diambilnya. Dorian bilang 6 bulan lagi dia akan mati akibat kanker yang dideritanya. Forrester ditugaskan kembali. Charlie tidak mau dan Forrester mencoba meyakinkannya lagi. Forrester mengobrol dengan komandonya, dan ternyata itu adalah anaknya Forrester, Muri yang datang dari masa depan. Dia terlihat sudah dewasa. Forrester mengobrol dengan Muri. Forrester bilang dia sangat bangga kepada Muri. Muri bilang beberapa pekan ke depan spesies manusia akan musnah dari bumi. Mereka memulai perang lagi. Landak putih terlihat ada di mana-mana. Banyak prajurit memasuki lubang di mana landak itu bersembunyi. Prajurit itu mengikat landak itu, namun mereka dibunuh satu-satu. Kemudian Muri yang masuk ke sana dan menolong mereka. Forrester yang melihat itu tidak bisa tinggal diam dan dia langsung menolong Muri. Lalu mereka berhasil mengandangkan landak itu. Mereka dikejar banyak landak putih lainnya, bahkan helikopter mereka diserang. Muri terus menembaki landak itu. Mereka berhasil melarikan diri. Muri bilang Forrester membahayakan diri. Forrester bilang dia berusaha membantu dan dia tidak mau mendengar kalau putrinya mati. Muri bilang bahwa Forrester meninggalkannya dan ibunya. Muri bercerita saat umur 12 tahun Forrester dan istrinya berpisah. Dan saat umur 14 tahun Forrester dan istrinya benar-benar bercerai. Saat Muri berumur 16 tahun dia mendapat telepon dari rumah sakit. Forrester kecelakaan dan Muri mendengar detak jantung terakhir Forrester di monitor ICU. Muri tidak mau ayahnya pergi namun Forrester meninggal. Muri sedang meneliti dan Forrester mendatanginya. Muri menyuruh Forrester membantunya untuk membangunkan landak itu. Mereka membius landak itu. Satu-satunya masalah mencari tahu penyebab toksinnya berhenti. Muri sedang mengetes sampelnya. Forrester bilang ibunya akan sangat bangga kepadanya. Begitu juga dengan Forrester. Seorang pria menghampiri Forrester bilang menang atau kalah perang ini akan berakhir. Muri bilang jika toksin itu berhasil, Forrester harus kembali membawanya. Tak akan berhasil di sana dan tak ada waktu lagi. Muri bilang Forrester harus menghentikan perang ini. Forrester bilang apa dia harus membiarkan Muri mati di sana. Forrester bilang pasti ada caranya, namun Muri bilang hanya itu satu-satunya cara. Dan Forrester menyetujui itu, namun Forrester tak akan membiarkan Muri mati di sana. Forrester akan menyelamatkan dunia dengan Muri. Landak putih itu kembali sadar dari biusnya. Tempat itu dikepung landak putih. Muri bilang toksin ini harus kembali saat lompatan berikutnya. Landak putih itu berhasil dilepas dari kandangnya. Banyak landak putih yang mengepung tempat di mana Forrester dan Muri berada. Dengan cepat, Forrester dan Muri langsung menembak satu persatu landak itu. Mereka berhasil pergi. Muri diserang dan dia terjatuh. Forrester menolongnya. Tempat itu mulai meledak.
Forrester mencoba menanyakan Murray, namun Murray terluka dan dia sangat kesakitan. Murray minta maaf karena perkataannya yang kasar. Forrester menyuruh Murray jangan menyerah. Murray memberikan toksin itu dan menyuruh Forrester pergi. Murray menyuruh Forrester memastikan ini jangan sampai terjadi. Landak itu mendatangi Murray dan Forrester. Murray hampir terjatuh. Forrester menggapainya lalu Murray menjatuhkan diri. Forrester ikut melompat namun dia kembali ke masa di mana dia berasal. Forrester terluka dan dia sedang dievakuasi. Forrester bilang mereka harus memproduksi masal toksin itu dan membawanya kembali. Mereka tak dapat kembali ke masa depan lagi karena sudah berakhir. Istri Forrester menyambutnya. Forrester kembali ke rumahnya dan disambut oleh Murray. Forrester langsung memeluk Murray. Istri Forrester terbangun dan dia melihat Forrester tidak di tempat tidur. Ternyata dia ada di kamar Murray. Dia menceritakan apa saja yang terjadi di sana. Forrester menceritakan bahwa dia bertemu dengan Murray. Forrester menemui Dorian dan bilang mereka masih ada peluang untuk menghentikan semua itu. Dorian bilang tidak dan semuanya telah sia-sia. Forrester bilang dia hanya berusaha untuk menyelamatkan putrinya. Lalu Dorian setuju dengannya. Dorian, Forrester, dan Charlie sedang meriset lebih tentang apa yang mereka dapatkan di sana. Mereka menemukan abu vulkanik dari Tiongkok pada taring yang dibawa Dorian. Dorian, Forrester mendatangi salah satu muridnya yang mengetahui tentang Gunung Merapi. Forrester menanyakan bagaimana makhluk yang menginjakkan kakinya hanya di Rusia Utara mendapat abu vulkanik dari Tiongkok atau Korea di cakarnya. Muridnya bilang itu bisa berasal dari letusan milenium. Gedung pada perbatasan Tiongkok dan Korea meletus pada tahun 946 sebelum Masehi dengan kekuatan lebih besar dari 1000 bom nuklir. Abunya ke separuh penjuru dunia dan masih bisa ditemukan saat ini terkubur dalam es. Dan muridnya menjelaskan, Dorian dan Forrester mengerti bahwa mereka sudah ada di sana sejak lama. Forrester, Charlie, dan Dorian mau pergi ke Rusia namun ada orang yang tak mengizinkannya. Rusia menutup perbatasan dan mereka membutuhkan pesawat dan pilot yang mau melakukan kejahatan internasional. Forrester mendatangi ayahnya dan bilang dia membutuhkan pesawat dan pilot untuk mengirim satu tim pasukan ke puncak Pulau Gletser. Mereka telah membuat banyak toksin dan datang bergabung dengan Forrester. Mereka sampai di Gletser lalu mereka menyebar dan menjelajahi gletser itu. Alat pengukur mereka tiba-tiba bermasalah. Mereka menemukan bongkahan es itu lalu mereka meledaknya. Mereka memasuki sebuah terowongan. Mereka menemukan bukti dan Forrester bilang kalau ada yang masuk dan tak ada yang bisa keluar. Dia menyuruh pulang membawa foto tunjukkan ke semua orang dunia punya musuh bersama. Namun mereka masuk ke dalam kapal itu dan menembak apa yang harus mereka tembak. Mereka menemukan mayat. Mereka memasuki ruangan itu yang penuh dengan landak putih. Wanita itu bilang mereka kargo dan siap dibiarkan seperti ternak atau dijadikan ternak. Namun mereka terjatuh. Mereka menyuntik cairan itu pada landak putih itu. Dan landak putih itu mengamuk dan keluar dari sana namun dengan kondisi yang hancur. Namun mereka telat menyuntik yang lain dan ada yang keluar dengan selamat. Charlie kehabisan peluru dan ayah Forrester yang menembak landak itu sendiri. Kemudian Charlie menggunakan gergaji besi itu untuk membunuh landak-landak. Mereka terus menembaknya. Mereka akan meledakkan kapal itu. Dan kapal itu meledak. Ada seekor landak putih kabur dan ayah Forrester bersikeras untuk ikut mencarinya. Landak itu berlari ke ayah Forrester namun dia tertipu dan itu hanyalah baju yang dibuat seperti orang. Mereka terus menembak landak betina itu. Mereka kehilangan jejak landak itu. Forrester tiba-tiba diserang. Ayah Forrester membantunya. Forrester berhasil menyuntikkan cairan itu namun landak itu tidak mati. Ayahnya Forrester mengorbankan dirinya. Namun dengan cepat Forrester melukai landak itu dan bertarung dengan landak itu. Forrester menyuntikkan cairan itu lagi dan akhirnya dia berhasil membunuh landak itu dan ayah Forrester selamat. Mereka berhasil membunuh semua landak. Forrester kembali ke rumahnya dan Forrester pulang dengan ayahnya juga. Forrester bilang dia tak akan meninggalkan keluarganya, dan film pun berakhir. Bagaimana menurut Buciners? Apakah kalian suka dengan film ini? Sampai di sini dulu ya review filmnya. Jangan lupa di like dan di subscribe dan aktifkan lonceng dan komen untuk mendapatkan update review film baru dari Bucin Film. Jangan lupa share ke teman-teman kalian agar channel ini dapat terus berkembang dan membahas film seru lainnya. See you next video. Thank you.